Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-41. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Makalah yang ke-41, jadi paling bawah. Qila, dikatakan orang, idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menghendaki kepada seseorang hamba akan satu kebaikan, atau bi'abdi khairin, jadi bi'abdin yang baik kan, atau khairan, jadi maf'ul dari arada. Ini soalnya ada anaknya di sini kamilan, jadi khairan kamilan. Jadi jika Allah menghendaki dengan satu hamba itu akan satu kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kamilan, yaitu kebaikan yang sempurna. Faqahahu fiddin, maka Allah akan jawab dari idza di sini. Maka Allah akan membuat ia paham di dalam urusan-urusan agama. Ini lebih bagus ini sedikit. Fi usuli furu'i, yaitu pada asal usulnya, usul ilmu dan cabang furu'i dan cabang-cabangnya ilmu. Allah akan memberikan pemahaman kepada hamba yang Allah kehendaki ya dengan kebaikan. Ya, ini mirip seperti hadis man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seperti itu nih. Lanjut. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah akan menjadikan dia zuhud orang itu fid dunya, di dunia. Maksudnya ja'ala qalbahu khalian. Ya Allah jadikan hatinya orang itu bersih mimma khalat minhu yaduhu, dari sesuatu yang kosong dari tangannya. Jadi hatinya akan menjadi lapang, menjadi bersih dari sesuatu yang tidak ada di genggaman tangannya. Tidak ada harta yang banyak, tetapi Allah sudah menjadikan hati orang itu bersih, menjadi lapang. Jadi ia bisa menerima ketentuan Allah. Wa basarahu, dan Allah perlihatkan bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aib dirinya. Jadi jika Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan memperlihatkan aib-aib dirinya, sehingga aib-aibnya sendiri itu akan menyibukkan dirinya, bukan aib-aib orang yang diumbar-umbar. Wal maqalatus tsaniyatu wal arba'un, makalah yang ke-42. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau qala, berkata, hubbibah ilayya min dunyakum, dibuat cinta akan aku, kepadaku. Jadi kata Nabi, saya itu dibuat suka min dunyakum, dari dunia kalian itu. Artinya dari dunia ini. Mahbubatikum, yaitu sesuatu yang kamu cintai. Ya, mimma bainas samawati wal ardi, dari sesuatu yang ada di antara langit bumi ini. Apa yang disukai, apa yang membuat suka ya Nabi daripada dunia ini? Salasan, bermula itu 3. Yang mana saja 3? At-tayyibu, pertama wewangian. Jadi Nabi itu suka memakai parfum.
Wanisa'u dan perempuan, yaitu istrinya beliau. Waju'ilat dan dijadikan qurratu aini fi salat, dijadikan sebagai pelipur laraku, dijadikan jadi kesenangannya sudah, yaitu salat. Jadi hobi Nabi itu pertama, atau kesukaan Nabi itu di dunia ini ada 3. Pertama parfum, kedua istri beliau, itu menjadi favoritnya, dan sholat. Jadi sholat itu adalah favorit dari aktivitas yang paling disukai oleh Nabi SAW. Wa hadhil khisal, dan ini perkara allati waqa'at li Rasulillah SAW, yang terjadi bagi Nabi SAW, laisat minad dunia, itu bukanlah keduniaan, min syai'in, dari sesuatu. Jadi cinta kepada 3 hal perkara di atas itu bukan bentuk cinta kepada dunia yang sampai melalaikan. Itu bukan seperti itu, kata Syekh Imam Nawawi. Kenapa? Li'anna kullama kana lillahi ta'ala, karena bahwasanya tiap-tiap hal yang ada hal itu karena Allah Ta'ala, laisa minad dunia, maka itu bukanlah dari perkara-perkara dunia. Kalladzi la budda minhu, yang ada dunia itu seperti sesuatu yang tidak bisa tidak darinya. Minal quti, contohnya seperti makanan pokok, wal maskan, tempat tinggal, wal malbas, pakaian. Kama qala Syekh, sebagaimana mengatakan akannya oleh Syekh Khalilur Rasyidi, yaitu Syekh Khalil Rasyidi, fil majalisi ar-ra'yah, di kitab beliau yang bernama Kitab Majalis Ra'yah. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika beliau berucap 3 hal yang disukai itu beliau itu sedang bersama ma'ahu ashabuhu. Jadi bersama beliau itu para sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya. Julusan, yaitu ketika duduk-duduk, jadi ketika berbincang. Ketika berkumpul Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau. Jadi ketika pentolan-pentolan Islam ini berkumpul, berbincang-bincang, faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq setelah ucapannya Nabi yang 3 hal di atas, radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhai Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dibuat suka kepadaku dari dunia ini, ai mimma kana bainas samawati wal ardh, yaitu dari sesuatu yang ada, sesuatu itu di antara langit dan bumi, artinya di dunia ini ada 3 yang aku sukai. Apa kata Abu Bakar? Salasun, bermula 3 itu adalah an-nazru ila wajhi Rasulillah, yaitu an-nazru ilaika, itu memandang kepada wajahnya Rasulullah, itu adalah hobiku lah gitu. Itu adalah kesukaanku. Wa infaqu mali, dan menginfakkan akan hartaku. Jadi sangat terkenal Abu Bakar adalah orang yang menginfakkan seluruh hartanya kepada siapa? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Kedua itu, dan ketiga, wa antakuna binati, dan ada putriku itu Aisyah, maksudnya tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di bawahnya Rasulullah, yaitu menjadi istrinya Nabi. Itu adalah 3 kesukaan dari Sayyidina Abu Bakar. Faqala Umar radhiyallahu an, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, shadaqta ya Abu Bakar, engkau benar wahai Abu Bakar. Wa habibali, dan dibuat cinta juga kepadaku itu minad dunia, dari dunia ini, salasun, itu ada 3. Pertama kata Sayyidina Umar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini memang hobinya beliau ini sampai-sampai enggak ada yang berani untuk menentang perintah-perintah daripada Sayyidina Umar, karena setan saja takut lari darinya. Itu yang pertama kata Umar. Yang kedua adalah wasaubul khalqi, yaitu memakai pakaian yang usang. Bifathataini dengan 2 fathah dia, kha dan lam, khalaqi.
Apa artinya khalaq? Ay al-bali itu usang, itu memakai pakaian usang. Itu yang kedua. Ruwiya annahu diriwayatkan bahwasanya kana fi jubatin. Fi jubatihi ini adalah ruwiya annahu kana fi jubatihi dan adalah di jubahnya Sayyidina Umar itu arba'a asyarat, itu arba'ata asyarata riqakan, itu ada 14 tambalan di jubahnya Sayyidina Umar. Nah, faqala dan ia berkata, setelah itu kan yang ketiga. Cuman dua disebutkan salah Sayyidina. Mungkin ma'rufnya satu, nahi mungkarnya satu, dan saubnya di sini satu, berarti tiga. Nah, faqala Utsman, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Sadaqta ya Umar, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya, dan dibuat cinta kepadaku minad dunia, dari dunia ini, salatun, tiga hal. Apa saja kata Sayyidina Utsman? Isba'ul jay'an, itu mengenyangkan orang-orang yang lapar. Wa kiswatul 'aryan, dan memberikan pakaian orang yang telanjang. Wa tilawatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ruwiya diriwayatkan annahu, bahwa beliau Sayyidina Utsman itu khatamal Qur'an, menghatamkan akan Al-Qur'an fi raka'ataini, di dalam 2 rakaat, fil laili, dalam satu malam. Sangat luar biasa, 2 rakaat itu bisa hatam Al-Qur'an. Kita tidak tahu bagaimana cara beliau membaca hingga bisa sampai hatam. Saya tidak tahu juga berapa minimal berapa jam orang bisa hatam. Nah, mungkin 7, 8, 8 jam. Berarti kalau 8 jam atau 7 jam, berarti mulainya sekitar jam 8 atau jam, ya sekitar itu, biar tidak sampai subuh. Faqala Ali, maka berkata Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, wa karama wajha. Sadaqta ya Utsman, engkau benar wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya, dibuat cinta kepadaku minad dunia, dari dunia ini, salasatun, 3 hal. Pertama, al-khidmatu di kitab ini dhaif, di sini kan lil dhaifi, tapi di kitab lain ada al-khidmatu lil dhaifi, yaitu berkhidmah kepada para tamu. Mungkin yang benar itu dhaifi, karena kalau dhaif di sini mungkin menguatkan, hanya menguatkan orang-orang lemah, tapi di sini itu menghormati tamu, jadi dhaifi mungkin yang benar. Wasaumu fi shaif, wasaumu fi shaifi, dan berpuasa pada musim panas, kata Sayyidina Ali. Ai fi waqti syiddatil hari, yaitu pada waktu sangat-sangat panas, menaiknya panas matahari. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah darbu, yaitu berperang, lil a'da'i, yaitu berperang memukul musuh-musuh, bisayfi, dengan pedang. Jadi hobi Sayyidina Ali adalah berperang di jalan Allah. Fabainahum kadzalik, nah di antara mereka ini, yaitu Nabi dan 4 sahabat ini, kadzalik, begitu juga, izja'a Jibril, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Kenapa disebutkan kepada Nabi? Karena hanya Nabi yang mampu mungkin merasakan kedatangan beliau. Waqala, dan ia Jibril, Sayyidina Jibril berkata, arsalanillahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku, lima, karena sesuatu yang sami'a, mendengar ianya Allah, maqalatakum, akan perkataan-perkataan, perbincangan kalian ini. Wa amaraka, dan Allah memerintahkanmu wahai Muhammad, ya Rasulullah, antas alani, untuk engkau tanya kepadaku, kata Jibril. Jadi disuruh untuk bertanya kepada dirinya, amma uhibbu, daripada sesuatu yang aku suka, kata malaikat Jibril. In kuntu min ahli dunia, jika seandainya ada aku ini seorang manusia yang tinggal di dunia. Nah, faqala, maka berkata Nabi, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, ma tuhibbu, apa yang kamu sukai wahai Jibril? In kunta min ahli dunia, jika ada engkau itu seorang penduduk asli daripada dunia, bukan malaikat lah, gitu kan. Faqala, maka menjawab Jibril, yaitu pertama irsyadul dhalin, yaitu
Aku menyukai membimbing orang-orang yang tersesat ila tariqil mustaqim, kepada jalan-jalan yang lurus. Wa mu'nisatul ghuraba'il qanitin, dan menemani orang-orang yang merasa terasing, yang mereka orang asing merasa terasing itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa arti qanitin? Ay muti'ina lillahi, orang-orang yang mentaati bagi perintah-perintah Allah Ta'ala, al-khasyi'in, dan mereka itu takut lahu, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kedua. Ketiga, kata Jibril, wa muawanatu ahlil iyali al-mu'sirin, yaitu membantu para keluarga yang kepala keluarga yang mereka itu fakir dan miskin. Itu kata malaikat Jibril. Jadi nimbrung adanya malaikat Jibril di sini karena Allah perintahkan untuk ikut di dalam obrolan ini. Apa arti mu'sirin? Ya al-fuqara. Waqala Jibril, dan malaikat Jibril alaihissalam berkata, yuhibbu rabbul izzati jalla jalalah. Jadi di sini malaikat Jibril juga menyampaikan pesan dari Allah yang ikut menimpali perbincangan ini. Nah gitu, seperti itu. Jadi kata Jibril, Allah itu menyukai min abidihi, dari hambanya, salasa khisalin, akan 3 perkara. Seolah-olah Allah ikut berbicara di dalam perkumpulan ini. Yaitu badlul istita'ah, yaitu mengerahkan kemampuan. I'ta'ul qadrah itu memberikan segenap kemampuan, fi ta'atillahi ta'ala, di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Wal buka'u 'indan nadamah, dan menangis ketika menyesal, ala fi'lil ma'asi, yaitu di atas mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Was-sabru 'indal faqah, dan bersabar ketika kesulitan, ketika miskin. Wujudil hajah, ketika adanya kebutuhan tetapi tidak sampai. Nah, itu namanya kesabaran. Sudah 17 menit. Itulah beberapa perbincangan yang terjadi di antara, seolah-olah ya kan, di antara Allah, Rasulullah, 4 sahabat, dan malaikat Jibril. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya juga mungkin ada beberapa versi-versi dari cerita ini. Mungkin ada yang setuju dengan riwayat ini, tetapi di sini Syekh Nawawi tidak menyebutkan akan riwayatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.